Oke, selamat sore para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya, Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, di sore hari ini seperti biasa saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini. Jadi seperti biasa teman-teman, di sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan pemilu di tahun 2024 nanti. Jadi teman-teman, beberapa saat yang lalu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ya telah melakukan musyawarah partai ya, gitu kan, musyawarah Majelis Suro Partai yang ke-8 yang hasilnya itu sangat membahagiakan kalau menurut saya, karena kemudian hasil daripada musyawarah Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera yang ke-8 itu memutuskan bahwasanya Partai Keadilan Sejahtera memperkuat dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Dan yang paling membahagiakan adalah kemudian Partai Keadilan Sejahtera juga menerima ya pencawapresan Gus Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ya, Gus Muhaimin Iskandar. Artinya ini sangat membahagiakan, artinya Partai Keadilan Sejahtera saat ini memang melakukan suatu langkah menunjukkan bahwa partai tersebut juga memiliki nilai-nilai luhur, kebijakan, komitmen yang tinggi tentang semangat untuk memperjuangkan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara ini di kemudian hari, gitu kan. Bukan sekedar untuk hanya untuk kepentingan partai tersebut, memikirkan kepentingan pribadi partai tersebut, seperti memaksakan atau kemudian ya pengennya kadernya ataupun anggota partainya yang kemudian menjadi pasangan Anies Baswedan. Dan ini menunjukkan sifat kedewasaan dan kebijakan daripada elit dan semua jajaran Partai Keadilan Sejahtera. Saya ucapkan selamat, gitu kan, kalau kemudian dengan legowo untuk tetap terus berkomitmen mendukung Anies Baswedan dan juga menerima pencawapresan Caimin, gitu kan. Apapun itu dilakukan adalah untuk strategi pemenangan pasangan ini di Pilpres 2024 nanti. Artinya memang kalau cuma sekedar kemudian berkoalisi untuk menaruh kadernya kemudian masuk sebagai cawapres, kemudian nggak memikirkan jauh ke depan untuk strategi pemenangan, artinya juga kalau kalah juga konsen ya, hilang semua semangatnya. Nah ini yang saya bilang, memang kita lihat semua, kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat biasa bisa menilai ya teman-teman, bahwasanya saat ini kan memang juga politiknya mengarahnya ke politik dinasti segala macam. Tapi sebagai warga negara biasa, utamanya untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah, tentunya kita nggak butuh itu semua. Yang kita butuhkan adalah mendapatkan pemimpin yang bisa memberikan warna perubahan di kedepannya dan memberikan kesejahteraan untuk warga negara dan masyarakat ini. Dan kita memang berharap banyak itu kan dari pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Yang jelas kan memang aneh ya teman-teman, dari pertama kali pencalonan Anies Baswedan, sepertinya ketiga partai ini kan juga memang mengumbar cerita. Tiga partai pengusung Anies Baswedan dengan koalisi perubahan adalah memberikan kebebasan kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapresnya, gitu kan. Dan yang lebih aneh lagi, ketika kemudian mereka memaksa, ada kelompok dari partai tertentu memaksa supaya suruh cepet-cepet kan, gitu kan, dengan alasan waktunya mepet, gitu kan, dan biar lebih mudah untuk sosialisasi dan kampanye, gitu kan. Tapi kemudian ketika Anies Baswedan menentukan cawapresnya, justru dibilang pengkhianat lah, gitu kan. Kemudian mau lepas dari koalisi, saya pikir itu juga suatu berkah, gitu kan, sesuatu hal yang sangat baik ya, kemudian daripada kemudian bersatu tapi kemudian berkumpul dengan partai-partai, gitu kan, yang memang kemudian sepertinya tidak sejalan, gitu kan. Lebih baik cukup satu atau dua, artinya pas sekali dengan Gus Muhaimin Iskandar. Gus Muhaimin Iskandar ini dari seberang ya, saya bilang memang teorinya memang harusnya seperti itu, orang yang dari seberang pasangannya. Kalau orang yang satu gido ini nggak ketemu untuk saat ini.
ya. Kurang dari seberang artinya memang dulu Cak Muhaimin Iskandar ini kan memang dari koalisi yang didukung oleh pemerintahan gitu kan, dan itu suatu langkah yang bijaksana untuk ngambil Cak Muhaimin ini. Juga selain bijaksana juga langkah strategis yang sangat cerdas sekali gitu kan. Artinya juga kan memang dari pertama sudah mereka semua berkata memberikan kebebasan Anies Baswedan untuk menentukan calon pilihannya sendiri. Nah sekarang ketika udah dicalonkan, kenapa yang lainnya juga malah kemudian ngambek gitu kan, sampai kemudian lepas dari koalisi perubahan. Dan saya rasa itu jalan yang paling baik untuk koalisi perubahan. Saya rasa pas kan, karena memang threshold itu 20% itu cukup antara Partai Nasdem dan Partai PKB, itu udah cukup. Satu atau dua partai bersatu dalam satu koalisi dan kemudian solid itu lebih baik daripada partainya gemuk seperti badan seseorang yang ramping tapi sehat. Lebih bagus ya teman-teman, tampaknya kurus kenceng gitu kan, kecil tapi sehat, alhamdulillah gitu kan, daripada seseorang yang badannya besar gemuk tapi banyak penyakitnya itu kan, seperti itu umpamanya. Tapi kemudian kalau kemudian besar ini dengan penambahannya Partai Keadilan Sejahtera, saya rasa juga lebih bagus gitu kan. Dan pas sekali memang gabungan daripada Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa ini nuansanya memang untuk pemersatu ya, saya pikir gitu kan, untuk mempererat dari dari dua golongan umat Islam yang beda sedikit ya, yang agak berbeda, tapi ini bersatu di sini dengan pasangan Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar. Jadi memang duanya ini pas mempersatukan umat. Terlepas dari itu, Anies Baswedan adalah calon presiden atau capres untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi kita cuman, kalau itu tadi cuman ya intermezzo ya, sekilas tentang kaitannya dengan umat pemilih umat Islam gitu kan. Tapi yang jelas ini memang warnanya memang pas, suka gak suka. Kalau kemudian ada pro kontra tentang Cak Muhaimin Iskandar yang justru datangnya dari tokoh-tokoh ataupun elit-elit kelompok masyarakat ataupun golongan ataupun organisasi kemasyarakatan dari tempat notabene Cak Imin berasal sendiri seperti Jawa Timur, itu wajar teman-teman. Masalah suka nggak suka itu wajar, masalah pro dan kontra itu wajar. Tapi ya seperti yang kita tahu ya, intinya semua ini sekarang juga punya muatan politik. Dan yang kita butuhkan untuk orang-orang seperti kita, untuk masyarakat biasa, untuk utamanya untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sekarang pastinya udah merasakan. Saya yakin pastinya udah merasakan sekarang kan. Mana cerita kemarin kalau sekarang panen hasil pertanian juga murah, kemudian tapi living cost juga tinggi, itu udah dirasakan gitu kan. Untuk cari penghidupan itu juga susah, itu udah dirasakan. Dan kalau elit tuh nggak merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang kita butuhkan adalah pilihan kita adalah orang yang saya pikir yang memang bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk semuanya, khususnya untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dan bisa kita lihat ya, memang banyak sekarang, kemarin kan konflik di media sosial, di saluran televisi gitu kan, konflik tentang yang sebetulnya juga konflik itu antara yang katanya juga masalah investasi gitu kan. Kalau menurut saya investasi sendiri adalah tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan warga negara dan masyarakat, bukan cuman mensejahterakan para investornya. Itu kalau pikiran saya utama. Tapi kalau kemudian dengan adanya investasi justru ada kemudian isu-isu penderitaan ataupun kekecewaan ataupun perlawanan dari masyarakat, ya sebetulnya patut dipikirkan ulang gitu kan. Karena memang tujuan utama daripada investasi di negara kita adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk siapa gitu kan, negara ini milik siapa kan? Untuk warga negara dan masyarakat. Tapi kalau kemudian terjadi konflik, terjadi pertentangan, terjadi kemudian malah orang yang menderita gitu, perlu dipikirkan ulang gitu kan, tentang pentingnya investasi tersebut gitu kan. Terlepas dari itu, pastinya kita semua udah merasakan yang ekonomi menengah bawah, pedagang-pedagang di pasar tradisional udah merasakan sekarang. Dan untuk itu mungkin sebagai pelajaran bahwasanya kita juga mulai berpikir logis, jangan cuma kemudian kita terpengaruh goyang sana sini oleh pendapat elit-elit tertentu ataupun tokoh-tokoh tertentu gitu kan. Yang intinya juga mereka juga punya kepentingan gitu kan. Artinya kalau sekarang, kalau saya sendiri mulai berpikir adalah memilih tokoh yang memang betul-betul kita pikir bisa memberikan perubahan
sedikit banyak kepada kehidupan kita di masa mendatang. Dan itu saya rasa itu Anies Baswedan dan Caimin itu memiliki kapasitas itu. Saya yakin sekali ya. Apalagi ini pasangannya itu pas. Kalau Partai Nasdem kan partai nasionalis gitu kan. PKB juga alurnya adalah partai Islam tradisional kan. Yang dari Jawa Timur, PKB juga di seluruh Indonesia ada gitu kan. Kemudian di lain sisi ada Partai Keadilan gitu kan. Itu komplit sekali, itu merekatkan kesatuan umat gitu kan, dan juga seluruh warga negara Indonesia gitu kan. Dan saya lihat visinya memang kalau Anies Baswedan memiliki kemampuan baik dari background dia seorang akademik, intelektual, pengalaman, itu komplit punya semua gitu kan. Dan saya rasa pengambilan keputusan, terlepas itu yang mengambil keputusan adalah Bapak Surya Paloh atau Anies Baswedan, untuk mengambil Gus Muhaimin Iskandar, itu suatu langkah yang betul-betul cemerlang, sangat tepat sekali. Karena memang harus diambil dari seberang gitu kan. Pasangannya harus dari seberang gitu kan. Kalau pasangannya dari tempat sendiri apa gunanya kemudian? Kalau karakternya, profilnya calon yang mau jadi cawapres sudah terwakili oleh Anies Baswedan, untuk apa? Apakah cuman untuk kepentingan pribadi, golongan ataupun kelompok atau partai tertentu? Kepentingan masyarakat itu lebih tinggi, kepentingan masyarakat banyak. Dan saya rasa ini komitmen dari Partai Keadilan Sejahtera untuk tetap berkomitmen mendukung Anies Baswedan dan tak terpengaruh oleh isu sana sini, kemudian menerima Cak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres yang diambil oleh Anies Baswedan. Itu ada suatu langkah yang bijaksana, berbudi luhur, menunjukkan komitmen yang kuat. Dan saya yakin dengan hal tersebut, saya yakin Partai Keadilan Sejahtera juga akan memperoleh perolehan suara yang signifikan dengan di pemilu 2024 nanti. Saya sendiri secara pribadi mendoakan agar nanti Partai Keadilan Sejahtera dengan keputusannya ini bisa memperoleh perolehan suara yang besar di pemilu 2024 nanti, amin. Dan kita sendiri, saya berpesan pada sobat-sobat saya semua, utamanya untuk masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah yang saat ini pastinya saya yakin sebagian besar pasti sudah merasakan gonjang-ganjing ekonomi, kesulitan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mulai berpikir ulang, saya sarankan untuk mulai berpikir ulang. Walaupun suara kita cuma satu teman-teman, tapi suara kita yang satu itu sebetulnya juga sama dengan suara elit politik yang juga cuma satu ketika kita nyoblos. Suara satu itu sangat bermanfaat sekali. Suara kita satu itu kita menaruh harapan kita di peroleh di suara itu tersebut ya, itu teman-teman. Untuk itu teman-teman, saya tetap yakin bahwasanya alternatif pilihan perubahan untuk kita semua itu adalah pasangan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar. Terlepas kalau kemudian nanti yang menang apakah Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, ya kita harus legowo gitu kan, menerima bahwasanya yang terpilih nanti adalah putra terbaik bangsa, harapan bangsa dan negara ini untuk memberikan solusi dan jalan keluar pada masalah-masalah bangsa ini di kemudian hari. Bukan sekedar kemudian kalau kadernya mau dicalonkan kemudian nggak jadi, kemudian keluar gitu kan, kemudian mau ya sama aja lah, nanti dibawa kemana, mau koalisi kemana juga nggak mudah kemudian kalau untuk kemudian mau memasangkan kadernya menjadi cawapres. Saya pikir langkah-langkah seperti itu justru memberikan penilaian ya, dipantau terus kita itu perilaku dari elit politik, perilaku elit politik partai politik tertentu saat ini sangat betul-betul bisa dipantau oleh seluruh warga negara ya, karena kita semua kan memang terjangkau, bisa beli HP Android, bisa bisa lihat berita di internet, semua yang di kampung. Artinya sebetulnya kalau ada kesalahan langkah gitu kan, dinilai partai itu, dan akibatnya juga pasti saya yakin masyarakat sekarang itu udah pintar dengan nilai perilaku suatu partai elit politiknya berpengaruh di masa nanti pemilihan, artinya nanti berpengaruh ke solusi perolehan suara di pemilu 2024 nanti. Saya yakin semua masyarakat sekarang bisa mengakses, bisa mengamati perilaku elit partai politik, artinya mereka dengan itu bisa memberikan sebagai gambaran siapa yang mau mereka pilih nanti, baik nanti memilih suara
untuk partai ataupun kemudian memilih suara untuk calon presiden dan wakil pasangan presiden dan wakil presiden. Dan saya acungi jempol, langkah Partai Keadilan Sejahtera ini memang sangat tepat, dan saya yakin saya pribadi mendoakan Partai Keadilan Sejahtera dengan keputusannya untuk menerima kemudian tetap konsisten mencalonkan Anies Baswedan, dan kedua menerima Cak Muhaimin Iskandar ini. Saya acungin jempol, saya akan selalu mendoakan secara pribadi agar Partai Keadilan Sejahtera dengan langkahnya ini insya Allah teman-teman akan memperoleh suara yang lumayan cukup untuk di pemilu 2024 nanti. Oke, itu teman-teman. Terlepas semuanya ini, saya cuma berharap teman-teman, ya ini obrolan politik, obrolan santai ini di sore hari. Saya berharap teman-teman kalau punya analisa yang lain silahkan komentar ya, silahkan komentar nanti untuk bahan obrolan kita di kedepannya nanti gitu teman-teman. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta ya teman-teman.